teman-teman Cornerstone, seneng banget ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Bareng aku, Jenius, sama teman-teman aku nih, ada Mauren dan Hasela. Halo semuanya. Hai semuanya. Jadi apa kabar? Baik dong, kalian? Hasela. Baik. Puji Tuhan. Ya. Nah, teman-teman semua, kita mau ada pengumuman buat teman-teman semua nih. Buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone seperti yang kita pegang di studio ini, teman-teman boleh banget chat call center yang tertera di bawah ini. Lalu kalian bisa bilang ke kakak Hub Channel kalau kalian mau bukunya, karena Hub Channel Indonesia akan membagikan buku ini. Juga bisa melalui DM Instagram Hub Channel Indonesia. Dan jangan lupa ya, bukunya itu gratis. Yes, tanpa dipungut ya. bener banget. Nah teman-teman, gak lupa juga aku ingetin buat kita semua, karena tetap terus ikutin pelajarannya dari awal sampai akhir, karena kita akan ada kuis berhadiah. Bener banget. Nah, Jadi gimana caranya? akan kita kasih tahu di akhir nanti. Tunggu aja. Ya, dan tentunya harus tetap dengerin kita terus, supaya kalian tahu bisa jawab jawaban dan pembahasan yang akan kita bahas nanti. Ya, Iya, bener banget. banget. Bener banget. Oke, kita masuk aja ke pelajaran hari ini kali ya. Oke, jadi pelajaran kita tentang apa sih? Nah, sepanjang triathlon ini kita bakal belajar tentang perjalanan Yesus. Dan sekarang kita udah masuk ke pelajaran ke-9 dengan judul Meremajakan Iman Kamu. Apa ya maksudnya meremajakan ini? Apa ya? Aku juga. Tapi kan Yesus biasanya bilang kalau kita tuh harus seperti anak kecil. Tapi di sini bilangnya meremajakan iman. Kira-kira jadi bisa jawab? Daripada kita bingung, mungkin lebih baik kita baca ceritanya dulu kali ya. Teman-teman semua boleh ikut baca dari Alkitab ya, dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Wah, ternyata cerita Yesus itu memberkati anak-anak itu dicatat dalam 3 dari 4 buku Injil dalam Alkitab. Kalau sampai 3-4 tuh berarti penting banget. Penting. Kira-kira kenapa sih itu penting? Apalagi kita kan remaja nih, apa sih pentingnya sebagai kita remaja untuk bersikap seperti anak kecil? Tapi masa kita harus jadi anak-anak terus sih? iya, gimana sih? Kan kita kan gede, harusnya kita dewasa dong. Gimana tuh? Kalau gitu, coba yuk kita dengerin apa kata Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Banyak orang sepertinya tidak berbahagia dengan usianya. Anak-anak cepat-cepat ingin menjadi besar. Dan orang dewasa iri dengan energi dan kehidupan orang muda. Nah, pernahkah kamu menyadari bahwa kata remaja yaitu meremajakan, dan peremajaan adalah sebuah gagasan untuk menjadi lebih muda kembali. Orang-orang yang sudah tua ingin menjadi muda lagi.
Nah, sekarang apa kata Yesus mengenai itu? Nah, Yesus memiliki konsep yang berbeda, yaitu menjadi seperti anak kecil. Menarik. Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen ini sudah hadir bersama kita one and only Pendeta Hezky Lauren. Selamat datang Pendeta. Gimana kabar Pendeta? Sehat? Sehat puji Tuhan. Masih semangat Pak Pendeta? Oke. Semangat. Masih Semangat. dalam Iya. kemerdekaan. Harus ya bulan Agustus ya ini. Iya, Agustus benar ya. banget. Oke. Oke. Ya, tadi kita udah baca pelajaran ke-9 dengan judul Meremajakan Iman Kamu. Dan ayat ini terdapat dalam Markus 10 ayat 13 sampai 14. Aku bacakan Markus 10 ayat 13 dan 14. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke Pak Pendeta. Ya. Tadi kami udah diskusi nih tentang cerita yang udah kita baca. Tapi kita masih bingung nih sama beberapa hal. Aku Ya. mau langsung nanya nih. Iya, langsung. Kenapa Yesus mengatakan orang-orang seperti anak kecil yang empunya kerajaan sorga? Iya, padahal ceritanya tadi kan lagi ramai dengan orang-orang gede terus Iya. kita sama-sama tahu. Oke, kenapa Yesus mengatakan orang-orang seperti anak kecil? Oke, kita baca ayat ya. Oke. Matius pasal 5 ayat 44 dan 45. Matius 5 ayat 44 yang sudah dapat boleh baca. Ayat 44 dan 45. Oke. Teman-teman yang di rumah juga boleh baca sama-sama. Matius 5 ayat 44 dan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, Ya, benar. kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Adem ya baca ayat ini. Aduh. Salah satu jawaban kenapa Yesus menggambarkan orang yang masuk dalam kerajaan surga itu bukan anak-anak ya. Seperti anak-anak dalam ayat 44 dan ayat 45 dalam Injil Matius mau menceritakan anak-anak itu mau mengasihi, mau mengampuni. Jadi patokannya anak-anak. Anak-anak. Cepat kan? Cepat sekali mereka mau mengampuni salah satu. Jadi kenapa orang-orang yang mau ke surga itu adalah orang-orang yang harus jadi anak-anaknya Bapa. Anak-anaknya Bapa ya, kerajaan surga. Matius 5 ayat 45. Jadi dia gambarkan anak-anak itu cepat sekali untuk memaafkan. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Oke, kita Selanjutnya Pendeta. aku ada pertanyaan nih. Mungkin Jenis punya pertanyaan? Iya, Pertanyaannya kira-kira apa? apa nih pertanyaannya? apa gitu? Oke. Jangan malu-malu Jenis, langsung Iya, aja. bisa menjawab. Iya. Kalau gitu aku mau tanya deh Ya. pendeta. Apa sih sifat Yesus yang ngebuat orang tua tuh senang membawa anak-anak kepada dia? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Praktis Itu juga. keren. Itu praktis juga itu. Artinya gini, kenapa orang tua senang dengan Tuhan Yesus dan yakin ya membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus? Satu, acceptance, menerima ya. Yesus itu menerima. Yesus menerima anak-anak. Dia mengasihi dan dia bukan hanya mengasihi, bukan hanya menerima, menunjukkan kasihnya. Penerimaannya itu lewat kasih kepada dia pangkok kan, digendong. Itu wujud Yesus mengasihi dan mencintai anak-anak. Kasih, Iya. makanya orang tua mau memberikan. Ya. Oke. Ya, selanjutnya Pendeta. Yang saya mau tanya ini kan Pendeta nih. Aduh. Kayak saya bingung banget nih. Kenapa murid-murid tuh ngalangin anak-anak tuh untuk datang ke Yesus? Padahal kan anak-anak loh. Maksudnya kenapa sih murid-murid tuh ngalangin dan mengapa reaksi Yesus marah gitu ke murid-murid? Bukan Iya. marah sih, lebih kayak menegur murid-murid Betul. gitu. Pertanyaan penting. Jadi gini, pada zaman Tuhan Yesus itu,
mengajarkan suatu kebenaran atau ajaran dari seorang guru, Yesus dalam hal ini, itu penting. Jadi bagi murid-murid, hal-hal di luar itu ganggu banget. Jadi ketika sedang ada pengajaran, sedang ada orang yang dianggap guru nih, ngajarin sesuatu, atau memberikan sesuatu yang penting, yang lain itu ganggu. Kayak gini kan, punya adik nggak? Punya adik ya. Jadi kalau misalnya papa mama lagi ngomong sesuatu ke kalian, ya kan? Terus datang adik ganggu, bener nggak? Iya. Bentar dong, bentar. Kesana dulu dong, kesana dulu. Nggak penting kan, kelihatan ganggu. Ini lagi penting, lagi ngomongin si dia misalnya disukai papa atau mama gitu kan. Terus datang anak kecil, adik kita ganggu gitu. Bener nggak? Bener banget, bener Itu banget. yang dialami oleh murid-murid. Penting banget ngomongin doktrin tentang ajaran. Nah bagi murid-murid melihat ini gangguan ini. Nggak boleh. Karena kesannya anak-anak tuh rusuh gitu. Rusuh. Iya, Nah itulah kenapa murid-murid marah sama mereka dan menolak. Jadi intinya yang punya adik-adik jangan marah ya. Iya, bener banget. Oke, Bener banget, oke. ya. Kalau gitu pendeta, Hmm. gimana cara kita jadi seperti anak-anak tapi nggak kekanak-kanakan? Karena Hmm. tadi kan dibilang harus kayak anak-anak. Betul. Kita harus juga dewasa dalam Iya. iman. Betul. Betul. Apa nih maksudnya, Pendeta? Mana yang lucu? Ini pertanyaan. Orang gede atau orang dewasa yang mau menjadi seperti anak-anak atau anak-anak yang berlagak jadi orang dewasa? Yang dewasa mau jadi anak-anak, dewasa jadi anak. Iya. Itu memalukan ya. Iya. Kayak gimana gitu, garing gitu. Mau bercanda dengan anak kecil itu garing kan. So imut. So imut ya, kadang bahasanya itu, Aduh, Sheila. keren. Itu bahasanya itu. Jadi Iya, so imut banget sih gitu. Makanya anak-anak kecil gimana gitu ya. Kita boleh, iman kita harus bertumbuh seperti seorang anak yang percaya banget sepenuhnya kepada orang tua. Orang tua juga kadang-kadang mau menyenangkan anaknya kan. Kita mau menyenangkan anak kita, mau menyenangkan adik-adik kita, tapi dalam cara yang sebenarnya, cara yang baik. Menuntun anak-anak itu tidak harus menjadi seperti mereka dalam artian tertentu ya, dalam artian jadi seperti anak-anak. Tetapi anak-anak itu juga sudah harus disiapkan dari sekarang, Jadi dari kecil ya. dari kecil. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta Terima sudah kasih, memberikan Pendeta. jawaban yang sangat menarik. Yap. Tentunya. Dan semoga jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan bisa juga menjadi jawaban atau sesuatu yang kalian dengar untuk teman-teman di rumah. Nah, setelah kita bertanya jawab, sekarang kita mau tanya teman-teman yang di rumah. Pendapat teman-teman di segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Carol Adelisia, biasanya dipanggil Carol. Aku dari perguruan Advent Ciracas. Nama aku Katie, aku berasal dari sekolah SMA perguruan Advent 15 Ciracas. Nama aku Divet, aku dari SMA perguruan Advent Ciracas. Nama aku Melody Sky, asalnya dari perguruan Advent 15 Ciracas. Oke, jadi kalau misalnya di saat sekarang ya Yesus, berarti kalau kita apa ya namanya bayangkan itu kayak orang lagi khotbah di gereja kali ya. Jadi kalau aku sih, kalau kita ya biasanya nih, kalau ada anak kecil jalan ke depan pas lagi khotbah, pasti biasanya kita bakalan nyuruh anak itu untuk kita tarik kan, untuk kita duduk, untuk diam gitu. Mungkin aku juga kalau misalnya ngeliat kayak gitu kan, anak kecil nih jalan-jalan di gereja, terus aku pasti bakalan narik dia, terus aku suruh dia untuk duduk, dia mendengarkan. Kalau misalkan Yesus sedang berkhotbah, terus ada anak-anak kecil yang mendekati Yesus, ketika anak-anak kecil itu mengganggu, misalkan Yesus lagi berkhotbah nih, terus mengganggu bagaimana cara Yesus berkhotbah, maka aku akan meminta anak-anak itu untuk lebih tenang supaya Yesus bisa menyampaikan firman ke semua orang. Tapi kalau misalkan anak-anak itu justru lebih senang, justru mereka lebih mendengarkan, maka aku akan membiarkan anak-anak itu mendekati Yesus, karena Yesus pun senang kalau misalkan khotbahnya didengar sama anak-anak. Mungkin akan agak suruh munduran dikit kalau misalnya terlalu dekat sama Yesus ya. Karena kalau misalnya Yesus sedang berbicara, biasanya anak-anak kecil itu lebih sering berisik. Mereka ribut karena mereka lebih mementingkan permainan mereka. Jadi mungkin bakal nyuruh agak lebih diam dan lebih menjauh. Tapi kalau mereka udah mau diam dan mau mendengarkan Yesus, baru boleh mendekat kepada Yesus.
Mungkin aku akan membiarkan anak-anak kecil itu mendatangi Yesus atau mendekatkan diri kepada Yesus karena buat mendengar khotbahnya. Tapi balik lagi kalau misalnya mereka mengganggu Yesus berkhotbah, mungkin aku akan tegur. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, kita udah denger ya pendapat dari teman-teman kita dari Ciracas mengenai gimana sih tanggapan mereka kalau ada anak kecil mau denger Yesus khotbah. Nah, kalau Kak Cila gimana nih? Karena aku tadi Pendapatnya. udah nonton nih, unik-unik banget sih sebenarnya Iya. jawabannya. Mereka yang bener-bener ya seadanya gitu kan jawabannya. Kalau misalkan contohnya lagi di gereja ngeliat anak-anak kecil maju ke depan ada yang khotbah, kan kita ilustrasiin yang khotbah itu Tuhan Yesus. Iya. Nah, pasti kita juga bakal suruh minggir mereka karena mereka berisik. Benar-benar. Ada juga yang bilang tadi kalau misalkan ada anak kecil ke depan pengen lebih dengerin jelas mungkin lebih disuruh kayak diem gitu. Ya, benar. Kalau menurut Maren gimana? Aku nih jadi ya, oke. Jadi menurut aku ya sama, paling ya disuruh diam. Karena anak kecil juga pasti mau denger lah. Pasti, apalagi di situ anak-anak kan mau sama Yesus pasti kita bolehin, tapi kita suruh tenang. Penasarannya lebih tinggi. Jadi yang pasti ya teman-teman, kita tuh harus seperti anak-anak kecil di cerita kita yang senang menggunakan waktu bersama Yesus. Waduh. Walaupun sekarang Yesus itu nggak kelihatan ya secara fisikali sama kita, tapi kita tetap bisa bersama Yesus dalam doa maupun pembelajaran Alkitab. Kayak kita belajar di Cornerstone ini sekarang. Wih, itu keren banget. Itu. Nah, seperti yang udah kita janjiin, yang udah kita bertiga janjiin, kalau misalkan di akhir segmen itu akan ada kuis berhadiah. Sekarang aku mau kasih pertanyaannya. Atau aku suruh, Iya, oke. aku minta Kak Maureen untuk kasih pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang Yesus lakukan kepada anak-anak kecil itu? Sekali lagi, apa yang Yesus lakukan kepada anak-anak kecil itu? Ini gampang banget gak sih jawabannya? Pasti teman-teman bisa jawab. Nah, teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story Instagram Hope Channel Indonesia dengan format #Cornerstone9 jawaban. Misalkan nih jawabannya adalah memarahi. Nah, maka kalau teman tulis di Instagram #Cornerstone9 spasi memarahi. Jangan lupa pakai hashtag karena sayang banget kalau teman-teman udah jawab terus jawabannya benar nggak pakai hashtag, ya sayang banget nggak dapat hadiahnya. Dan untuk pemenangnya bisa dicek di IG Story Hope Channel Indonesia ya. Nggak terasa nih teman-teman, kita sudah di akhir pembelajaran Cornerstone pada hari ini. Dan sedih banget. Kan nanti ketemu lagi. Oh iya benar. Ya. Dan kami juga boleh minta Pendeta Hezky untuk memberikan kesimpulan pelajaran hari ini. Baik, terima kasih teman-teman yang ada di studio dan teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan atau di mana saja. Kita harus ingat bahwa cerita Yesus memberkati anak-anak ini bukan hanya sekedar istilahnya a cute story. Cerita yang lucu, yang imut. Enggak, bukan hanya itu. Tetapi ini lebih daripada cerita yang kelihatannya lucu, kelihatannya ya imut. Cerita ini sebenarnya Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan tentunya kita sekarang bahwa kita jangan pernah merendahkan ataupun mengabaikan nilai dari anak-anak. Mereka tetap bernilai dengan karakteristik mereka masing-masing. Jadi jangan pernah ya mengabaikan ataupun merendahkan anak-anak karena ada pelajaran yang penting dalam kehidupan mereka, bersikap, bagaimana percaya sepenuhnya dan bagaimana kita melakukan dengan senang ya ketika disuruh sesuatu dengan gembira. Ya, benar banget. Terima kasih Pendeta. Baik Pak Pendeta, karena tadi Pak Pendeta sudah memberikan kesimpulan ataupun jawaban-jawaban yang sudah kita berikan pertanyaannya, Pak Pendeta boleh mendoakan kami semua yang ada di sini maupun yang teman-teman yang ada di rumah. Ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi terima kasih pada pelajaran pekan ini kami boleh diberitahu bagaimana memiliki sifat seorang anak yang terbuka dengan senang, dengan gembira, bahagia menerima perintah ataupun mengasihi, cepat mengampuni. Tuhan tolong kami untuk memiliki sifat-sifat seperti itu karena kami rindu ada dalam kerajaan surga. Tuhan berkati baik Sheila, Maureen, dan Janice dan teman-teman yang menyaksikan siaran ini. Biarlah mereka dan kami semua juga
boleh memiliki sifat yang disenangkan dan menyenangkan Tuhan. Sertai kami dalam hidup kami selanjutnya, dalam nama Yesus yang mencintai anak-anak, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih pendeta. Oke teman-teman, itu dia pelajaran kita pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah setia ngikutin program ini, terutama kepada Pendeta Hezky juga sebagai narasumber kita. Tetap semangat dalam mempelajari firman Tuhan dan bagikan juga kepada orang lain karena banyak sekali janji Tuhan yang sangat indah buat kita. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection. Connection.